Bayangkan, kamu sedang berjalan di atas pasir, lalu melihat lubang kecil berbentuk corong. Sekilas tampak biasa saja, tapi siapa sangka di balik lubang mungil itu tersembunyi predator kecil yang cerdik. Dialah undur-undur, si pembuat jebakan pasir yang mematikan bagi mangsanya. Salah satu hewan di mana kehidupannya sebagai larva lebih populer di kalangan banyak orang ketimbang saat ia dewasa. Bagaimana makhluk sekecil ini mampu menipu, menjebak, bahkan melumpuhkan mangsa yang lewat? Inilah rahasia tersembunyi dari dunia undur-undur yang jarang kita sadari. Undur-undur yang selama ini kita kenal sejatinya adalah fase larva dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kehidupan mereka terbagi menjadi dua dunia yang sangat kontras. Sebagai larva, mereka adalah monster bawah tanah yang sangat ganas, gemuk, dan tidak bisa bergerak maju. Tetapi kemudian setelah melalui fase kepompong yang misterius, mereka akan berubah menjadi imago atau serangga dewasa yang memiliki wujud anggun serupa capung jarum. Makhluk ini memiliki sayap jala yang rapuh dan menjalani kehidupan singkat di udara yang didorong oleh satu-satunya tujuan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan. Kehidupan undur-undur bermula dari sesuatu yang nyaris tidak terlihat. Kehidupan itu bermula dari telur mungil yang diletakkan oleh induknya di area tanah yang kering, gembur, dan berpasir, serta terlindung dari hujan lebat dan sengatan matahari langsung. Sebab disinilah nantinya larva akan membangun jebakan berbentuk corong yang sering kita lihat selama ini. Fase telur ini berlangsung relatif singkat, biasanya hanya sekitar 1 hingga 3 minggu, tergantung pada suhu dan kelembaban. Di dalam cangkang telur yang rapuh ini, embrio berkembang mempersiapkan diri untuk memetas menjadi tahap kehidupan selanjutnya bernama larva. Fase larva adalah babak utama dalam kehidupan undur-undur. Fase ini adalah masa terpanjang dalam siklus hidup mereka yang bisa berlangsung selama 1 hingga 3 tahun. Jika makanan melimpah, larva akan tumbuh lebih cepat dan bisa menjadi pupa dalam waktu setahun. Namun jika makanan langka, larva memiliki kemampuan luar biasa untuk memperlambat metabolismenya dan bertahan hidup dalam keadaan semi kelaparan untuk waktu yang sangat lama, memperpanjang fase larvanya hingga 3 tahun atau lebih. Dari telur yang mungil, undur-undur berubah menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Syahdan, mereka sudah memiliki naluri dan anatomi dasar untuk melakukan perburuan. Dari sinilah undur-undur mendapat julukan semut singa. Tubuh undur-undur dirancang khusus untuk gaya hidupnya sebagai predator serta penyergap di dalam pasir. Bentuk ini memungkinkan mereka terkubur dengan mudah di dalam pasir. Kaki undur-undur dirancang untuk mendorong tubuhnya ke belakang, sehingga memungkinkan mereka menggali pasir dengan efisien. Gerakan mundur inilah yang memberinya nama undur-undur di Indonesia. Seluruh kehidupan mereka dihabiskan di bawah atau di permukaan tanah dan digunakan sepenuhnya hanya untuk berburu mangsa. Untuk mendapatkan mangsa, undur-undur membuat perangkap corong yang dibangun secara sistematis. Setelah corong sempurna selesai dibuat, larva akan mengubur dirinya di dasar corong tepat di titik pusat. Mereka hanya menyisakan rahang yang mengerikan dan terbuka lebar. Di sini mereka tidak hanya berburu dengan teknik, tetapi juga dengan kesabaran yang luar biasa. Diam tidak bergerak menunggu mangsa di dasar jebakannya. Larva undur-undur sangat sensitif terhadap gerakan. Ketika seekor semut atau serangga kecil lainnya berjalan di dekat tepi corong, getaran langkah kakinya akan dirasakan oleh sang predator di bawah tanah. Begitu mangsa menginjakkan kaki di tepi corong curam, dinding pasir yang tidak stabil akan langsung longsor membawa mangsa tergelincir
ke bawah menuju pusat tepat ke arah rahang yang menunggu. Begitu mangsa berada dalam jangkauan, rahang sabit undur-undur akan menjepit mangsa dengan kecepatan kilat. Larva undur-undur tidak menelan tubuh mangsanya. Mereka membiarkan enzimnya bekerja untuk kemudian mengubah bagian dalam tubuh mangsanya menjadi subnutrisi yang cair. Begitu proses pencernaan internal selesai, larva akan menggunakan rahangnya yang berongga seperti sedotan untuk menghisap semua cairan tubuh yang sudah tercerna tersebut. Kemudian selesai makan, larva akan dengan santai melemparkan sisa bangkai kosong mangsanya keluar dari corong dengan sentakan kepalanya. Dan dengan begitu perangkap mereka menjadi bersih kembali, serta siap untuk mendapatkan korban berikutnya. Fase larva undur-undur adalah fase pertumbuhan. Itulah mengapa dalam fase ini mereka menjadi pemangsa yang sangat rakus. Tujuan utamanya adalah makan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan energi yang cukup saat menjalani tahap pupa dan berubah menjadi dewasa. Di samping itu, larva undur-undur tidak memiliki anus fungsional selama masa pertumbuhannya. Semua sisa metabolisme disimpan di dalam tubuhnya. Adaptasi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan perangkapnya, di mana aroma dari kotoran mereka bisa memperingatkan calon mangsa atau menarik predator lain. Fase pupa adalah periode istirahat yang tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya terjadi perubahan biologis yang luar biasa. Setelah menjalani proses metamorfosis di dalam kepompong, imago atau serangga dewasa yang sudah terbentuk sempurna akan memecahkan cangkang kepompongnya. Begitu keluar, ia akan mencari tempat untuk bergantung, biasanya pada ranting atau daun, agar sayapnya yang masih terlipat dan lunak dapat mengembang dan mengering. Sebagian besar undur-undur dewasa aktif pada malam hari atau saat senja dan fajar. Mereka memakan nektar, serbuk sari, atau serangga kecil yang lunak. Tetapi, makan bukanlah prioritas utama mereka. Prioritas mereka adalah menemukan pasangan serta melakukan perkawinan. Dan setelah tugas reproduksi ini selesai, mereka akan mati mengakhiri drama kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Meski berukuran kecil, undur-undur memiliki peran penting baik dalam ekosistem alaminya maupun dalam imajinasi manusia. Sebagai larva, mereka adalah predator yang efisien bagi semut, laba-laba kecil, dan berbagai arthropoda kecil lainnya. Dengan memangsa hewan-hewan ini, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi di tingkat mikro. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, undur-undur menjadi bagian dari cerita rakyat serta permainan masa kecil. Bagi banyak orang, terutama yang menghabiskan masa kecil di pedesaan atau pinggiran kota dengan halaman berpasir, pemandangan corong-corong kecil yang rapi di tanah adalah hal yang sangat umum. Gundukan mini berbentuk kerucut ini seringkali menjadi sumber keingintahuan, dan nama undur-undur sendiri adalah cerminan dari pengamatan cermat terhadap perilakunya.